Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan. Semoga Anda sehat-sehat, diberkati Tuhan, dalam perlindungan Tuhan di setiap aktivitas bagi setiap masing-masing pendengar. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini, yang terambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Begini kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan. Apa yang bisa membuat iman kita mundur? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan, ada banyak orang berkata cinta pertama tidak pernah mati. Bahkan pujangga-pujangga sekarang mengutip atau berucap seperti itu. Ungkapan ini menggambarkan betapa kuatnya cinta pertama. Benar Bapak Ibu? Baik, saat kita mengenal Yesus, pertama kali kita merasakan cinta pertama dengan Dia. Amin. Kita begitu bersemangat untuk berdoa, pergi ke gereja, dan membaca Alkitab, dan lain-lain. Kita banyak mengoleksi puji-pujian rohani, bahkan membeli kalung salib, cincin yang berbentuk salib, dan aksesoris lainnya. Yang kita bicarakan dengan sesama kita adalah bagaimana hati kita meluap-luap terhadap Yesus. Benar Bapak Ibu? Sampai-sampai beberapa orang pindah sekolah dari sekolah sekuler atau dunia masuk sekolah teologi yang mempelajari tentang ketuhanan. Ketika kita menjadi guru sekolah minggu, kemudian guru remaja di gereja, hari kita berbunga-bunga. Bahkan saat kita percaya untuk memegang salah satu seksi di kepemudaan gereja hingga akhir ditunjuk menjadi majelis gereja, rasanya dunia ini tidak ada yang kita ingini selain Dia, selain Yesus. Amin Bapak Ibu. Tapi itu dulu begitu seluruh seorang kepada pasangannya, kenangan manis hanya tinggal kesan belaka. Ini semua berubah 180 derajat. Hal yang sama juga bisa terjadi pada cinta dan iman kita kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, kini kita malas berdoa, tidak mau membaca Alkitab, dan jarang ke gereja. Apa gerangan penyebabnya? Menurut ayat renungan kita hari ini, penderitaan hidup. Penderitaan hidup termasuk kesulitan ekonomi, membuat hidup kita stres, tanpa harapan, dan iman kita menjadi mundur. Apa obatnya melawan semua itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan, ada 3 perkara yang harus kita lawan dan yang harus kita kalahkan. Yang pertama, kita harus lebih mengutamakan manusia batiniah daripada manusia lahiriah. Karena manusia lahiriah sering disebut juga manusia jasmania
Manusia lahiriah umumnya sementara, ada batasnya dan tidak kekal. Manusia lahiriah memang akan merosot seiring dengan bertambahnya umur kita, benar Bapak Ibu. Beda dengan manusia batiniah yang tidak akan pernah mati dan memang tidak bisa mati. Sayangnya ada banyak orang yang tanpa sadar menghabiskan seluruh umurnya, memakai tenaga dan waktunya yang terbesar untuk manusia lahiriah. Padahal sekali lagi, manusia lahiriah akan menjadi tua. Amin. Sakit-sakitan, rusak, mati dan akan dikubur. Tetapi manusia batiniah itu kekal dan kelak harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan para Bapak Ibu pendengar? Berapa banyak waktu yang kita pergunakan untuk merawat dan memuaskan manusia lahiriah kita? Sebaliknya, berapa banyak waktu yang kita berikan untuk menjaga manusia lahiriah, manusia batiniah? Kondisi fisik tubuh kita hari ini pasti lebih buruk dibandingkan tahun lalu. Namun bagaimana dengan manusia batiniah kita? Apakah kita lebih mengasihi hidup kita, saudara kita, keluarga kita dibanding mengasihi Tuhan kita? Apakah Anda lebih mengasihi hidupmu, saudaramu, keluargamu dibanding mengasihi Tuhanmu? Hidup yang tidak diperiksa tidak layak untuk dijalani, kata seorang filsuf. Mari periksa hidup kita, apakah kita lebih mengutamakan manusia lahiriah dibanding dengan batiniah? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, inilah renungan di pagi hari ini yang menggugah hati dan pemikiran kita. Ini bukan karena kebetulan, tetapi inilah maksud-maksud Tuhan bagi kita umat-umatnya. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga Anda sehat-sehat dalam bekerja, melaksanakan aktivitas masing-masing, usaha pekerjaan apapun yang menjadi pekerjaan dan aktivitas kita, biarlah sesuai kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Baik, demikian renungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, tetap Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami umat-umat-Mu. Bagaimana kami hidup seturut dengan kebenaran firman. Firman-Mu ini sendirilah Tuhan yang menggugah hati kami. Dan firman-Mu inilah Tuhan yang akan tumbuh di dalam tubuh roh dan jiwa kami, hingga kami tetap bisa berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkanlah iman percaya kami, supaya iman kami tidak goyah, supaya iman kami berapi-api untuk mencintai Yesus seperti cinta pertama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih nama Tuhan, selamat beraktivitas. Terus jaga protokol kesehatan. Tetap semangat dan salam sehat. Dan jangan lupa besok pagi kita akan kembali di dalam renungan firman Tuhan. Itulah sebagai sarapan atau makanan rohani